Aduh, gua kena lagi ya kan, ngaco aja. Padahal gua jago banget zaman dulu main kayak ginian. Halo, balik lagi bersama tim Kev kali ini. Dan kali ini gua akan ngebahas salah satu mainan yang vintage ya teman-teman ya. Salah satu mainan yang vintage ya, mungkin kalian anak-anak tahun 90-an ya pasti mainin kayak ginian ya. Mainin kayak ginian entah lo punya ataupun lo mungkin sewa di abang-abang ya, yang kayak tali gitu kan, yang kalau misalnya udah selesai, kalau misalnya udah waktunya mau habis, ditarik-tarik talinya sama abang-abangnya ya kan. Dan ini dia teman-teman, gua akan ngebahas ini dia vintage Casio game watch ya, game handheld game teman-teman. Ini dia, gua ada 3 macam teman-teman, ini dia. Tapi ini semua sayangnya tidak bisa dimainkan lagi karena sudah rusak, dan mungkin karena LCD-nya ataupun apapunnya itu ya dalamnya ya. Ini juga ya Heli Battle. Dan sebelum membahas ini teman-teman ya, gua akan ngebahas sedikit sejarahnya ya mengenai handheld game ini ya. Handheld game ini jadi pertama kali itu disebarkan oleh Mattel teman-teman. Mattel tetap Mattel ya, 1976, dan Mattel itu mengeluarkan seri auto race kayak gitu, tapi cuma lampu-lampu doang teman-teman ya, cuma lampu-lampu doang. Dan kemudian tahun 77-nya dia juga mengeluarkan juga electric football teman-teman. Itu juga sama dengan lampu-lampu doang ya, jadinya ya sangat simple lah handheld game gini. Jadi dia bisa dibawa-bawa tapi sangat simpel ya, tahun 77-nya ya kan. Kemudian tahun 78 ini berbeda lagi. Dia perusahaan Milton Bradley Company teman-teman. Milton Bradley Company dia mengeluarkan salah satu game, tapi dia sudah dengan multicolor teman-teman. Multicolor jadinya tuh udah berbagai macam warna. Tahun 78 ya. Secara singkatnya langsung kita menuju ke tahun 80. Nah, tahun 80 itu Nintendo mengeluarkan handheld game ya, yang pertama kali ya. Handheld game yang menggunakan LCD teman-teman. Kenapa tahun 80 itu dia mengeluarkan LCD kayak gitu? Karena pada saat tahun segitu LCD game ya, LCD untuk game itu atau untuk apa? Untuk jam tangan itu harganya murah teman-teman. Jadinya tidak mahal. Akhirnya Nintendo membuat handheld game ya, seperti yang kalian tahu ya, ada Donkey Kong gitu-gitu ya. Yang seperti ini gambarnya teman-teman ya. Terus menerus akhirnya hingga tahun 90-an juga, kalau nggak salah terakhir dia tahun 2015 dia mengeluarkan, tapi mungkin tidak masuk ke Indonesia ya. Dan kemudian untuk kategori Casio, ini Casio juga masuk di tahun 80-an teman-teman, terutama yang ini juga, ini tahun 84 ya, dia tahun 84. Dan yang ini juga sama juga, tapi ini juga sudah di repro. Yang ini tahun 84, ini repro tahun 90 teman-teman. Jadi di sini ada copyrightnya tahun 90. Kemudian di sini juga yang ini juga tahun 90. Jadi ya udah berbagai macam ya. Berbagai macam ya. Kayak apa sih gamenya teman-teman? Mungkin kalian yang anak tahun-tahun 90-an tahu ya gamenya kayak apa ya. Gamenya itu simple banget ya teman-teman. Jadi ini tempat mengeluarkan soundnya, dan ini ada LCD-nya, dan di sini ada tombol-tombol ya. Tombolnya juga simple banget teman-teman. Ya, tombolnya dia cuma ada fire dan movementnya di sini ya. Di sini movementnya sama juga. Yang versi ini juga kayak gitu juga. Di sini ada fire, ada bomb gitu. Ini 2 tombol beda lagi, dan sini movementnya juga. Ini juga sama persis kayak gitu, ya kan? Ya, kayak gitu teman-teman. Dan ini dioperasikan dengan 2 baterai teman-teman, seperti biasa, 2 baterai versi AA teman-teman ya. Versi AA. Dan ini barang ini sudah cukup langka teman-teman ya, karena emang kalau menurut gua sih udah cukup ya tahun 90 kan, tapi masih ada yang jual, tapi harganya cukup lumayan mahal. Apalagi yang masih perfect condition ya. Perfect condition tuh masih mahal banget. Kayak apa gamenya? Ini dia, gua akan kasih lihat gamenya kayak apa. Iya, gamenya seperti ini teman-teman ya. Jadi ini gue download dari Android, ternyata ada di Android teman-teman. Dan gamenya seperti ini, dia persis banget ya, kalau yang di Androidnya persis banget dengan yang versi aslinya handheldnya seperti ini. Dan ini ada start, on, off, dan ada musiknya, dan ada resetnya di sini ya. Sama juga persis juga ini dia. Nah, ini dia. Dan seperti apa game ya? Seperti ini gamenya teman-teman ya. Ini kalian sudah tahu ya. Nah, ini dia. Ini sangat klasik sekali game ya, men. Jadi ini gamenya ini lo cuma banyak-banyakan skor aja teman-teman. Jadi kalian kalau misalnya, mungkin kalian yang belum lahir mungkin nggak tahu ya game-game ini ya. Ini game-game tahun 90-an teman-teman. Nah, jadi lo harus menghindari lemparan-lemparan dari 2 orang yang ini. 2 orang nenek-nenek dan kakek-kakek ini ya. Lo harus menghindari kalau kena seperti ini teman-teman. Nih,
Nah, itu dia kena. Artinya gue mati ya. Di sini ada, jadi lo punya nyawa 3, teman-teman. Lo punya nyawa 3 dan ini lo tinggal tembak-tembakin gelas-gelas yang dilempar dari bartendernya, teman-teman. Jadi lo tinggal tembak-tembakin aja tuh ya, tapi jangan sampai kena si kakek-kakeknya. Ini gua akan habiskan dahulu ya. Ya, tapi ini pelurunya unlimited ya, teman-teman ya. Jadi lo nggak perlu reload lagi, nggak perlu apa-apain lagi. Jadi lo tinggal pencet tombol aja ya kan. Jadi lo harus menghindari lemparan-lemparan dari kakek-kakek itu. Nah, kemudian ketika sudah memenuhi syarat skornya, dia akan muncul penjahatnya, teman-teman. Dan jagoan kita akan ngumpet di sini, ya kan? Jagoan kita akan ngumpet di sini dan langsung aja, gua langsung main tembak-tembakan nih, ya kan? Tuh, aduh, gua kena lagi, ya kan? Ngaco aja. Padahal gua jago banget zaman dulu main kayak ginian. Nah, itu dia. Jadi lo harus menembak 3 kali, 3 kali untuk melawan musuh ini ya, untuk melawan bandit ini. Nah, itu sudah 3 kali dan gue menang, teman-teman. Oke, itu dia. Itu dia naik level kita sekarang ya. Ini dia level 1 dari yang kedua, teman-teman. Dan ini terus berlanjut, teman-teman. Jadi ini adalah banyak-banyakan skor aja ya. Jadinya ini nggak ada update ini, dan dia ada kayak gini aja nih. Sekarang ada dinamitnya. Jadi dinamitnya itu mesti jangan ditembak, teman-teman. Kalau ditembak ambiar. Nah, ini dia. Nanti gua akan kasih lihat gimana cara mengatasi dinamitnya. Jadi gua harus menunggu dulu nih, ada dinamitnya apa enggak nih. Ya, mari kita lihat. Oke. Mana dinamitnya nih? Nah, ini dia dinamitnya. Oh, ditangkap ternyata. Jadi dinamitnya itu nggak boleh lo tembak. Kalau ditembak lo bisa hancur semuanya. Nah, ini ada dinamit lagi. Apakah dibuang? Wah, ternyata ditangkap juga. Ini dia ada dinamit lagi. Nah, kalau dibuang seperti ini kita bisa matikan dinamitnya dengan ini ya, dengan apa? Dengan botol minuman kita ya. Nah, itu dia. Nih, gue mati nih. Nah, itu dia kayak gitu. Permainannya simpel sih, teman-teman, tapi ini sangat nagih, teman-teman, karena ini kita banyak-banyakan skor. Apalagi kalau misalnya kita ngadunya sama teman-teman kita ya. Biasanya kita banyak-banyakan skor. Nah, itu kalau gue tembak tuh langsung kayak gitu, boom ya. Itu dia gamenya kayak gitu, teman-teman. Jadi penjelasan game kayak gitu ya, cukup oke. Jadi kalian kalau misalnya ini nggak punya ini ada di Android nih. Jadi kalian tinggal download aja, teman-teman. Oke, langsung aja. Seperti itu ya. Iya, itu dia, teman-teman ya. Itu dia. Itu adalah game dari Casio ya. Basicnya sama, teman-teman, untuk yang versi Nintendo, Casio ataupun merek-merek lain basicnya sama ya. Mungkin kalian juga pernah tahu juga yang versi Tetris ya, yang ada suaranya kayak bego lo, tolol lo gitu kan. Itu juga termasuk juga handheld game juga, dan itu sangat mengasihkan juga. Itulah dia, teman-teman ya. Ini dia game-game generasi tahun 90-an ya. Di samping ini juga anak-anak 90-an juga dia memainkan kayak Sega, Nintendo ya, untuk yang versi konsolnya ya, versi konsolnya, dan itu masih 8 bit ataupun 16 bit, teman-teman, ataupun masih main Atari ya, yang benar-benar bitnya di bawah ya, teman-teman ya. Mungkin kalian tahu. Dan ini ya, oke, teman-teman. Sekian dulu ya review singkat dari gua mengenai handheld game anak-anak tahun 90-an nih. Kalian yang udah pada tua-tua ya, mungkin pasti ingat banget ya dengan game-game kayak gini. Oke. Dan sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa subscribe, komen, dan like di tim Kev. Oke.